Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yelselis Penterahayu dari program studi S1 Teknik Informatika, Universitas Sangga Buana. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang saya buat bersama Bapak Slamet Trisanto STMkom, yang berjudul tentang pemilihan alat kontrasepsi pada pasangan usia subur dengan metode Preference Selection Index. Studi kasus yang saya ambil yaitu di Dusun Cisaar, Desa Gunung Larang, Kabupaten Majalengka. Keluarga berencana merupakan suatu usaha yang diadakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional untuk meminimalisir angka kelahiran dan jumlah penduduk yang meningkat. Keluarga berencana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 dan dijalankan serta dipantau oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang disingkat BKKBN, merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk menjaga menyeimbangkan kebutuhan dan jumlah populasi. Tujuan utama program KB memberikan kemajuan, kestabilan, kesejahteraan ekonomi, sosial, dan spiritual bagi setiap penduduk. Salah satu program keluarga berencana yang diterapkan pada pasangan usia subur yaitu menggunakan alat kontrasepsi. Alat kontrasepsi adalah perangkat, zat obat, atau metode yang digunakan untuk mencegah pertemuan antara sel telur dan sperma yang jika terjadi dapat mengakibatkan terjadinya kehamilan. Menurut kantor PKB Kecamatan Bantarujeg, jumlah penduduk di Dusun Cisaar pada bulan Juli tahun 2020 mencapai 1.185 jiwa. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan mencapai 1.209 jiwa. Dan sampai pada bulan Maret tahun 2023, jumlah penduduk di Dusun Cisaar mencapai 1.222 jiwa. Perkembangan jumlah penduduk di Dusun Cisaar relatif stabil dan kecil. Tetapi banyak pasangan nikah di usia muda dalam rentang usia sekitar 20-25 tahun, yang belum terlalu banyak pemahaman tentang resikonya mempunyai anak di usia muda, apalagi menentukan alat kontrasepsi yang baik dan benar. Di samping itu, dalam rentang usia 40-50 tahun, masih ada yang belum tahu bagaimana menentukan alat kontrasepsi yang baik dengan kondisi kesehatan yang semakin menurun, dan resiko kehamilan yang sangat besar. Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi sudah sampai ke desa tersebut. Akan tetapi, akses informasi kepada pasangan usia subur tentang risiko kehamilan dan pemilihan alat kontrasepsi sangatlah terbatas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan adalah sebuah sistem informasi berbasis komputer yang dikembangkan untuk menyediakan informasi, pemodelan, dan manipulasi data yang dapat menghasilkan alternatif keputusan untuk membantu memanajemen dalam permasalahan semi terstruktur. Sistem pendukung keputusan hampir sama dengan SIM tradisional, karena keduanya bergantung kepada basis data sebagai sumber data. Sistem pendukung keputusan memiliki kelebihan dan kekurangan dalam memecahkan masalah. Kelebihan sistem pendukung keputusan yaitu memiliki kemampuan yang luas dalam pengambilan sistem keputusan, dapat menghemat waktu dalam pemecahan masalah, dan memberikan hasil yang lebih cepat. Sedangkan kekurangan sistem pendukung keputusan yaitu terbatas dalam memberikan alternatif dari pengetahuan yang ada. Prosesnya juga tergantung kepada perangkat lunak yang digunakan. Dalam penelitian ini, menggunakan metode Preference Selection Index yang merupakan salah satu metode dari sistem pendukung keputusan. Preference Selection Index adalah solusi yang digunakan untuk mengatasi berbagai kriteria dalam pengambilan keputusan. Hasil dari metode ini dihasilkan melalui perhitungan sederhana yang didasarkan pada konsep statistik. Algoritma perhitungan Preference Selection Index ada 8. Yang pertama yaitu menentukan alternatif dan kriteria. Yang kedua yaitu menentukan matrik keputusan. Yang ketiga yaitu normalisasi matrik. Yang keempat yaitu menentukan nilai rata-rata. Yang kelima yaitu menghitung preferensi. Yang keenam yaitu mencari data penyimpanan. Yang ketujuh yaitu menentukan bobot atau weight sama dengan 1. Yang kedelapan itu menghitung PSI. Ini adalah rancangan sistem yang dibuat. Yang pertama ada halaman login. Halaman login di sini, pasangan usia subur dapat memasukkan email dan password yang sudah terdaftar. Yang kedua yaitu ada halaman dashboard. Halaman dashboard di sini berisikan menu-menu pada sistem yang telah dirancang. Ada informasi alat kontrasepsi, ada data hasil rekomendasi, dan ada pemilihan alat kontrasepsi. Yang ketiga ada halaman informasi alat kontrasepsi. Pada halaman informasi alat kontrasepsi di sini
pasangan usia subur dapat melihat kelebihan dan kekurangan atau pengertian tentang alat kontrasepsi. Yang keempat yaitu ada rekomendasi alat kontrasepsi. Halaman rekomendasi alat kontrasepsi ini merupakan sebuah hasil dari perhitungan atau pemilihan alat kontrasepsi. Yang kelima yaitu ada pemilihan alat kontrasepsi. Di sini pasangan usia subur harus memasukkan data-data atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada pada halaman ini. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu sistem pendukung keputusan yang dirancang ini dapat digunakan untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan informasi dan memilih alat kontrasepsi yang tepat. Dan berdasarkan hasil pemilihan metode sistem pendukung keputusan menggunakan referensi jurnal, maka terpilihlah metode preferensi elektronik yang digunakan dalam sistem pendukung keputusan yang dirancang ini agar dapat mempermudah dalam merekomendasikan alat kontrasepsi yang tepat dengan menggunakan kriteria, harga, usia, jumlah anak, kesehatan, dan riwayat haid sebagai bahan perhitungannya. Demikian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.